Saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan teriset sendirinya. Dia menerapkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini. Dan 3 bulan coba, turun 18 kilo. Rutinkan minum kayak begini, maka tulang Anda akan kuat. Anda minum kayak begini, maka tubuh kita akan dibersihkan sama dia. Banyak manfaatnya. Itu cara paling mudah untuk memperbaiki badan dan menyehatkan badan kita. Anda berani menerima tantangan saya nggak? Saya tanya dulu, berani menerima tantangan ini? Belum kuat suaranya. Berani nggak menerima tantangan saya ini? Allah saksinya ya. Baik, Anda sudah jawab berani ya. Dalam seminggu ke depan, dalam 7 hari ke depan, ini yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Tidak ada nasi putih. Berat dok, berat. Katanya siap. Siap nggak? Oke. Lihat nanti, laporin sama saya. Tidak ada nasi putih yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir yang masuk ke badan. Ini saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan teriset sendirinya. Believe me, percaya saya. Karena sudah banyak dikerjakan oleh banyak orang dan mereka memang mendapatkan ini semua. Yang pertama tadi nasi putih yang nggak ada, yang kedua nggak ada gula pasir, yang ketiga nggak ada tepung dan segala produknya, yang keempat tidak ada minyak. Jadi kira-kira di situ bakwan masuk nggak? Maksudnya masuk kategori nggak boleh dimakan nggak? Masuklah, masuk. Kan tepung kan? Ada minyak kan? Nah, lupakan bakwan dalam waktu seminggu ke depan tidak ada bakwan di antara kita. Oke? Tidak ada nasi di antara kita. Nanti lihat. Tadi saya subhanallah waktu makan siang sama panitia ada bapak-bapak cerita ke saya, subhanallah, dia menerapkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini. Dan 3 bulan coba, turun 18 kilo. Dia sekarang bisa goes sepeda kemana-mana coba. Yang katanya sering sakit, sering apa, itu ternyata luar biasa. Padahal cuma ngerjakan itu doang loh. Efeknya banyak sekali. Jadi kalau Anda makan soto, makan apanya? Kuah, apa lagi? Daunnya kan? Sama apa? Cabai. Bawangnya dimakan nggak? Kan ada minyak. Ayo. Dok, kenapa ini begitu berat? Sebenarnya bukan itu tujuannya. Yang saya mau ajak teman-teman di sini adalah mari kita bangun kebiasaan hidup sehat dulu. Ini kebiasaan hidup sehat nggak ada, tiap hari nyampah, terus nanya lagi Sabtu Minggu boleh cheating nggak? Cheating kayak gimana? Tiap hari cheating kok, ya kan? Coba saya tanya di sini. Ini survei. Siapa yang hari ini sudah makan nasi putih? Angkat tangan. Banyak kan? Coba angkat yang tinggi, coba saya pengen lihat. Siapa yang sudah makan nasi putih? Baik. Siapa yang sudah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk? Angkat tangan. Oh, banyak juga. Siapa yang sudah mengkonsumsi tepung? Bangga gitu. Gitu kan. La ilaha illallah. Nah, sekarang saya tanya. Siapa yang hari ini sudah minum air 2 liter? 1, 2, 3. Coba. Siapa yang hari ini sudah makan sayur? Kelihatan kan status kesehatannya kan? Siapa yang hari ini sudah makan buah? Ya. Lebih banyak yang tidak sehat. Kelihatan. Jadi kalau kita sekarang membayangkan negeri kita ini, ya tidak heran Bapak sekalian, banyak orang penyakitan. Yang jadi masalah adalah apa? Banyak orang tidak paham. Jadi Bapak sekalian, saya saran kepada Anda. Jadi kalau Anda punya anak atau mungkin di rumah Anda punya lemari makan atau kulkas seperti itu, cobalah jangan diisi dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Karena kalau Anda isi dengan makanan-makanan yang tidak sehat dan itu dimakan oleh anak-anak Anda, maka kita sedang mempersiapkan gen-gen yang cacat. Iya, betul. Ya, jadi sayang loh sebenarnya.
Jadi isilah kulkas kita mulai sekarang diperbaiki isinya. Salah satunya isi kulkas. Kulkas yang paling baik untuk kesehatan adalah kulkas yang kosong. Kenapa? Baik, saya jelaskan begini ceritanya. Kalau kulkas yang kosong, dia pengen beli buah, dia pengen makan buah. Dia pergi ke pasar atau dia petik buahnya, dia makan. Itu bagus. Daripada masukin buah ke dalam kulkas. Tapi itu jauh lebih baik ada buah dalam kulkas daripada di kulkasnya lebih banyak sosis, nuggets seperti itu. Gitu caranya. Kan membangun kebiasaan sehingga nanti anak-anaknya nggak ada pilihan. Ketika pengen makan, pengen apa, dia buka kulkas ada buah, dia makan buah. Dan orang tuanya mencontohkan. Itu semudah itu sebenarnya. Ya, itu salah satu tipsnya. Apalagi mungkin salah satu caranya adalah isilah kulkasnya dengan pare. Penuhin pare. Jadi ketika malam hari ada keinginan untuk makan, buka kulkas, batal makannya. Tidur lagi, dia akan sehat itu. Jangan ciptakan peluang-peluang untuk hidup tidak sehat. Ya. Jadi 80%. Jadi nanti seminggu ke depan coba barusan kerjakan apa yang saya sampaikan tadi. Itu beberapa tadi Anda stop dulu, stop. Bener-bener stop deh, tenang aja. Dan tidak akan mati insya Allah. Nanti kalau nggak makan nasi gimana? Hidup, tetap hidup. Nanti kalau nggak makan daging gimana? Gajah nggak makan daging, badannya gede. Dokter ngajarin vegetarian? Enggak, Rasulullah makan daging. Ya, tapi maksud saya itu kita sedang meng-create dulu, ya, meng-create atau menciptakan kebiasaan hidup sehat. Oke, jadi beberapa yang saya sampaikan tadi itu di stop dulu. Ya, selama berapa hari? 7 hari dulu lah. Ada tambahan lagi nggak? Ada. Tambahan lainnya apa? Anda mengurangi atau menyetop dulu lah ya makanan-makanan olahan dalam kemasan. Ya, di stop dulu loh. Jadi yang Anda makan tiap hari itu semuanya fresh. Itu cara paling mudah untuk memperbaiki badan dan menyehatkan badan kita. Kemudian tadi salah satunya benerin sarapannya. Sarapan paling baik apa? Roti. Sekian lama makan roti, tidak juga lancar bahasa Inggrisnya. Sekian lama makan pizza, nggak juga lancar bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Makanan kita tuh, ya coba lihat orang tua kita zaman dulu kalau sarapan paginya apa? Singkong. Singkongnya dikukus kan, dimakan pakai apa? Sambel. Sambel tuh enzimnya. Singkongnya karbohidratnya. Sehat. Singkongnya diapain? Dikukus, direbus, digoreng nggak? Nah, itu udah pinter. Ya, kembali ke zaman dulu. Oh, singkong, habis itu dia butuh yang manis, dia makan pisang. Pisangnya diapain? Rebus. Makanya orang tua kita zaman dulu tuh bertahan. Ya, bertahan maksudnya jarang sakit-sakitan kan? Meskipun mereka edisi Pentium lama gitu kan, Pentium 1, Pentium 2 gitu, tapi bertahan. Bapak saya umur 82, bapak saya, insya Allah, semoga Allah jaga beliau, umur 82 tahun. Ya. Makan tuh sangat-sangat milih, sangat milih. Dia punya kakak, dia punya adik 2, abah saya itu. Nah, adiknya ini wajahnya lebih tua dari dia. Dan saya baru tahu rahasianya kenapa. Karena abah saya itu, bapak saya itu orangnya easy going banget, sukanya senyum, ajak candaan gitu, suka banget dia. Dan makannya nggak aneh-aneh, ya nggak aneh-aneh, kayak dia nggak kenal pizza, dia nggak kenal sosis, nggak kenal nugget, nggak makan gitu-gituan. Dia makan ikan yang mau milih ikan sungai, lebih sehat gitu kan, seperti itu. Jadi kita belajar dari mereka sekalian. Itu salah satu tipsnya. Atau juga kita tehnya, minuman juga. Jadi pagi-pagi itu jangan lagi banyak makan. Pagi-pagi jangan lagi banyak makan. Ya. Minuman diganti dengan apa? Ini kan bisa dibikin minuman. Anda potong, kasih jahe sedikit, kasih air panas, minum, jadi minuman sehat. Murah nggak? Murah. Ya. Atau ini juga bisa dijadikan minuman pagi. Anda rutinkan minum kayak begini, maka tulang Anda akan kuat.
Anda minum kayak begini, maka tubuh kita akan dibersihkan sama dia. Banyak manfaatnya. Atau ini juga Anda bisa bikin kunyit. Ya, kunyit dipotong-potong, ya, potong kecil gitu kan. Atau mungkin paling bagusnya diparut. Kunyitnya diparut, ini dikupas, parut, itu. Kemudian serai juga kalau mau diparut boleh diparut. Kenapa diparut? Dengan diparut itu lebih mengecil ukuran molekulnya. Dikasih air panas, ya. Kemudian setelah agak panas, setelah dia agak sedikit turun, panasnya tadi, dikasih jeruk nipis. Minuman kayak begini akan membuat ibu bapak gampang hamil, terutama ibu-ibu. Kalau bapak nggak bisa hamil. Ya. Minuman kayak tadi itu bisa memperbaiki mens, ya, ibu-ibu ya terutama. Mudah kan sebenarnya kan? Hanya dengan bermain kayak begini-begini doang. Bawang, kita bawang ini ada salah satu makanan kita yang merupakan makanan yang bisa kita gunakan untuk mengikat logam berat. Namanya apa? Sambal mata. Jadi bawang-bawang gitu, kemudian cabai sedikit, kemudian serai. Jangan kasih minyak goreng lagi. Kan sambal mata pakai minyak goreng tuh. Kasihnya minyak, boleh pakai minyak kelapa boleh, atau zaitun lebih baik. Ya, seperti itu udah makan. Bagaimana cara bikin nasi gorengnya? Ini saya ajarin cara bikin nasi gorengnya. Nasi Anda kukus. Nasi apa? Jangan nasi putih, tapi nasi merah, nasi hitam, atau beras coklat, brown rice. Kukus, kemudian sambal matah tadi, ya, itu sudah siap gitu kan? Ada cabenya, ada bawangnya, ada serainya. Anda masukkan ke dalam nasi tadi. Kebayang? Masukin suiran ayam kalau ada. Kasih sedikit dengan suiran kurma. Itu very healthy, insya Allah. Ada minyak? Gak ada. Sehat? Seratnya ada, vitamin ada, mineral ada, semua ada situ. Ikan tuh protein. Ikan bagusnya diapain? Diapain? Ikan itu bagusnya di pensil. Ikannya di file. Ini saya ajarin caranya ya, biar ada ide. Jadi mulai sekarang supaya apa? Bapak ibu, terutama ibu-ibu nih, Anda bisa mengubah kesehatan keluarga Anda dengan memperbaiki isi piring bapak dan Anda sendiri di rumah. Ya. Ikan nih, misalkan ikan gabus, di file ikannya. Kemudian ikannya tadi dikasih jeruk nipis, dikasih zaitun, dikasih lada, dikasih garam. Aduk-aduk, masukin satu wajan gitu kan, disangrai, bukan disangrai tapi dipensil namanya itu, bolak-balik sampai dia matang. Kebayang? Dimakannya pakai dressing, biar keren sedikit makanannya, dan tetap murah, tenang aja. Dressingnya pakai apa? Pakai alpukat. Alpukat ada blender, kasih bawang putih di blender, terus dikasih lada, dikasih garam, kasih zaitun sedikit. Dia bentuknya kayak bubur. Jadi si ikannya tadi dicuil pakai dressing, pakai alpukat tadi. Enak gak? Saya udah nyobain, enak. Ya. Pagi-pagi sarapannya apa? Tadi kan kita bicara tadi ada tempe kan? Tadi ada tempe. Nah, supaya tempe ini berkembang di perut kita, maka pagi-pagi bos sekalian Anda bikin salad dari sayuran. Ya. Contohnya apa? Yang jelas bukan jengkol. Ini pete, sorry. Pete ini sehat nggak? Sehat? Serius. Asal jangan banyak-banyak aja. Karena dia asam. Pete sama jengkol itu sehat, dia mengandung antioksidan.
Ada penelitiannya. Pada saya pernah diskusi dengan seorang teman, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Sebab terlalu asam. Kalau dia asamnya masuk ke badan kita bisa mengganggu asam kita dan nanti maaf buang air kecilnya jadi bau. Jadi banyak buah-buahan yang kita bisa pakai atau sayuran ya. Yang kita bisa pakai untuk jadikan pagi-pagi itu salad. Saladnya apa? Ya misalkan ada potong timun, potong wortel, potong brokoli atau potong apa sawi gitu kan, potong-potong kecil aja, pakai mangkok kecil-kecil sebegini, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit. Tadi makan tempe sini kan, tempenya Anda makan tempe kayak begini, misalkan tempe kayak begini, 2-3 potong, 2 potong aja cukup lah. Anda celupin pakai madu tempenya. Sehat gak? Insya Allah sehat. Aman? Insya Allah aman. Ya, ini probiotiknya, sayurnya prebiotiknya. Maka itu cukup untuk memberi energi ke badan kita sampai siang hari bahkan sampai sore. Ya, minumnya apa? Tadi jahe boleh, serai boleh, macam-macam. Ini salah satu tips ya. Ya, kenapa saya katakan ini perlu kita benerin, karena memang sampai hari ini kita tidak banyak diberikan pola-pola untuk memperbaiki isi piring kita. Anda bayangkan kalau seandainya Anda datang ke seorang, bahkan seorang yang herbalis sekalipun, ya, kalau herbalis itu tidak mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki isi makanan di piring atau makanan kita hari-hari, akan berat obat itu atau herbal tadi untuk bukan agak berat, akan lama gitu kan. Padahal kalau kita mengganti makanan-makanan kita tadi dengan yang sehat, maka sebenarnya tubuh akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini kata kuncinya. Asal kita ngerti, ya. Tadi saya katakan, kenapa sesuatu yang diolah, ya, semakin banyak pengolahannya, dia akan semakin hilang nilai gizinya. Nasi sudah gula, kan glukosa kan dia kan, glukosa dikasih minyak jadi lemak lagi. Dimakan nasi goreng tadi kan, maaf, dimakan sama telur, telurnya diapain? Goreng. Protein kan telur kan, protein digoreng rusak nggak? Rusak. Dimakan sama apa? Bakwan. Kalau nggak kerupuk, gitu kan? Kerupuknya apa? Tepung, gula lagi, karbohidrat lagi. Minumnya teh. Jadi apa yang dimakan? Bukan sampah, rasa. Halal nggak? Toyib nggak? Nggak tahu kan toyib itu. Jadi jangan jadi. Kenapa Dr. Zul Akbar melarang kita makan yang toyib? Toyib yang mana? Udah jelas nggak toyib gitu kan? Kalau saya punya pemahaman tentang toyib. Kalau dia dimakan dalam jangka panjang atau jangka pendek, tidak membahayakan badan kita, tidak memberikan efek ke badan kita, maka dia toyib. Contoh, Anda makan jahe, Anda makan tempe kayak begini, Anda makan macam-macam kayak begini tiap hari, ya, dan tidak memberikan efek. Efeknya apa? Tubuh kita kan ngasih tanda tentang apa keluhan-keluhannya. Jadi kalau seandainya tubuh kita baik-baik saja, dalam arti tidak banyak keluhan, maka yang kita makan berarti benar. Tapi kalau seandainya yang kita makan itu membuat badan kita bermasalah, maka yang kita makan kemungkinan besar adalah masalah di luar hal-hal yang lain seperti pikirannya. Ya, di luar hal-hal seperti itu.